dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, dengan pertolongan daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Sebentar kami memuji menyembah-Mu Tuhan, karena kami mau setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepada berkenan menjadi duka yang lalu. Layakkan kami ampuni kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan, kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat hati sedang terang, ada siapa pengadimu? Puji dan sembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih sudah dikandung ibu, sudah dikandung ibu, aku dijaga, amin. Hingga sekarang ini ku dipelihara, di setiap nafas hidupku Kau memimpin. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin senangkan hatimu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya sejak dikandung ibu, sejak dikandung ibu, aku dijaga, hingga sekarang ini ku dipelihara, di setiap nafas Kau bimbing. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau
hari Minggu ini kita pun memperingati hari kemerdekaan. Biarlah kita mau berikan yang terbaik buat bangsa kita di Indonesia, bahwasanya setiap jasa-jasa pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia ini bisa dapat kita kenang dengan baik, karena begitu luar biasanya dia. Terlebih kita anak Tuhan, sebagaimana kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sepatutnya lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita mempersatukan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sayangilah
Ya Tuhan, segenap hidup kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami mengundang kuasa Roh Kudus mengalir dengan memainkan berkat. Kami mengundang Roh Kudus mengalir dengan kepada kami kepada siapa ini. Maka kami dapat merasakan bahwa Kau ada dalam setiap langkah. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bila Roh Kudus-Mu bekerja, Engkau ada di saat kami sakit, Engkau ada di saat kami lemah, Engkau ada di saat kami kekurangan. Terima kasih ya Allah. Terlebih Tuhan, kami telah dimerdekakan oleh Engkau. Sebagaimana hari ini kami memperingati kemerdekaan Indonesia. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Ibu Vero berdua mewakili Tuhan. Ibu Vero berdoa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, terima kasih ya. terima kasih Tuhan. Oh, saat pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di Ya hari benar Yesus. memuji memuliakan Ya Tuhan. Lebih Yesus. Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan Bapa. tuliskan hati kami. Sebelum kami berdiri ya Tuhan, sebelum kami memuji-muji Engkau ya Bapa. Sebelum itu Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan ruangan ini Tuhan. Jauhkan segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Jaga setiap hati kami Tuhan. Hati kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cuaca yang baik hari Ya ini benar Tuhan. Yesus. Terima kasih. Berkati juga Tuhan tetap kami di tempat ini, baik depan, belakang, kiri kanan Tuhan. Benar Yesus. Seperti Kau berkati kami pada hari ini. Ya benar Yesus. Berkati juga Tuhan anak-anakmu yang saat ini Ya. kami bagian Tuhan. Baik bel, singa, pemain musik, Terima kasih. lebih Tuhan Namamu yang menyampaikan firman-Mu ya Terima Tuhan. kasih. Kau berkati Tuhan, tutup buku suaranya dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya. Bila mana ada kuasa-kuasa yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami tolak kehidupan kami di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh beriak-riak, kami boleh fokus Tuhan hanya kepada Engkau saja. Biarlah pikiran kami Tuhan tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami, tutup bungkus ruangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kami alaskan doa ini di dalam satu nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kita memuji Tuhan dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau kasih satu pujian. Terima kasih. Terima kasih. Bisa
seperti kita, meskipun kita masih ada dalam kekurangan ekonomi, sakit penyakit, tapi kita bersyukur bahwasanya kita ada di tempat ini semua karena pengurangannya dari Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita biarlah salam buat Tuhan. Kita mau satu pujian kira-kira untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu pujian. Mari kita bersukaria, biarlah kita mau beria-ria di hadapan Tuhan. Puji Tuhan semesta itu.
Tuhan untuk dalam saya mau buka ruang ya Bapak Ibu yang rindu ingin menanyakan tentang pencapaian Tuhan sepanjang umur saudara yang ingin saksikan dari kesempatan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada segera yang mau yang tolong lihat ada. Salam ya, saudara ya. Ini masih ragu-ragu mau saksian apa enggak karena aku ya, saudara. Saya mau saksian, mau ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu pada tanggal 12 ya saudara, kesempatan ulang tahun anak saya si Michelle ya saudara ya. Kami istri nah, kita buka kita apotek bisa ya di tanggal 12 itu saudara saya bilang siap tak siap ya saudara ya. Sudahlah kita buka di tanggal 12 itu ya saudara. Kalau mau ikutin ini ya saudara ya, keadaan sebenarnya belum siap untuk itu dibuka ya, karena ada apa yang perlu dipasang untuk tempel belum dibereskan lah ya saudara ya. Tapi sudahlah kita mulai saja pastinya sudah. Dan memang kalau mau mengikuti ini ya saudara, Sikon juga keadaan itu saat itu juga apotek itu sudah bisa mulai buka, cuman karena izin itu sudah keluar di sebelumnya ya saudara, izin apotek itu sudah keluar, statusnya hanya kami waktu itu belum siap untuk keadaan seperti mendadak ya saudara, buru-buru akhirnya sampai ya. Saya belum beritahu ke Bapak Gembala sampai besok paginya ya saudara ya. Dan kami juga, istri juga belum kabar juga dengan apa ya, rekan bisnis, maksudnya di situ agen-agen di mana tempat kami ambil barang ya saudara. Jadi ya sehari sebelumnya ya siang-siang lah sudah diberitahukan ke teman-teman apa ya istilahnya ya saudara ya, tempat kami ambil barang ya untuk obat-obatan kebetulan. Mereka juga kan ya buru-buru untuk mereka menyiapkan rumah papan ya saudara ya. Ada juga yang ingin memberi cuma sudah telat ya saudara ya. Itu sudahlah, yang penting sudah kami memutuskan untuk memulai saja, nanti tinggal apa yang perlu disusul ya sambil berjalan aja. Syukur pada Tuhan, saya ya saudara, di dalam segala sesuatunya, di dalam perjalanan kami suami istri, di dalam perjalanan kami
semoga di dalam perjalanan kami menjalani hari pasari, ya kalau mau dipikir ya saudara, itu ada yang menuntun tapi kita tidak tahu ya saudara, mengalir tapi setelah berjalan baru nyadar, setelah lewati baru nyadar, oh seperti itu. Karena kalau belum di ini ya seperti itu ya, pisah kehidupannya saudara ya. Nyadarnya belakangan setelah dilewati seperti ini. Maksudnya adalah pernyataan dan pertolongan Tuhan yang tentunya ya. Dan bersyukur kiranya ini yang menjadi kesaksian kami sekeluarga, bahwasanya Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sekeluarga, baik dalam hal kesehatan, baik dalam usaha juga, keuangan, tentunya Tuhan masih menolong ya saudara, Tuhan masih baik, Tuhan masih menumpang ya saudara ya. Itulah kesukaan besar kami ya saudara. Kiranya ini yang menjadi kesaksian kami sekeluarga. Saya kembali kepada Haleluya, puji Tuhan, biarlah kesaksian saya biar Tuhan turut campur tangan kerjanya, begitu pun kita semua yang ada, yang hadir, dan pergumulan apapun, kita percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kalau kita mau berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema, kekuatan, rekomendasi dan setiap kehidupan rumah tangga, sehingga kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan berkat-berkatnya tercurah atas kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau untuk kita semua berdiri, kita mengangkat satu pujian, ku berserah. Seluruh hidup
masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini bertepatan dengan 17 Agustus, hari Minggu. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sikap kita berdiri tegak dengan sikap yang baik saja ya. Kita tidak menghormati atau mengangkat tangan karena ini bukan kenaikan bendera. Ya. Jadi dengan sikap yang baik, dengan sikap yang tegak untuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita tetap tinggal berdiri, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, saatnya untuk kami menyambut, mendengar berita firman Tuhan. Kalau bangsa kami boleh dimerdekakan dari penjajahan Belanda dan Jepang 80 tahun yang lalu, dengan segala kondisi yang ada saat ini, kami tetap bersyukur dan selalu bersyukur kepadamu karena kami masih boleh menikmati nilai-nilai kemerdekaan apa yang ada. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami dengan cara Tuhan, karena kami bukan hanya butuh kemerdekaan secara fisik, tetapi mental dan spiritual secara utuh di dalam hidup kami dengan kebenaran-Mu. Mengucap syukur, kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Puji Tuhan. Walaupun bangsa kita menurut Bapak Kapolri mengatakan lagi tidak baik-baik saja. Ada satu statement dari Kapolri ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya,
kita harus bisa melihat dari sudut pandang sebagai anak-anak Tuhan. Apapun situasi dan keadaan, kita selalu bersyukur dan kita selalu berdoa, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi gerejanya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa kita ini. Ya, kita awali dengan membaca firman Tuhan di dalam suratan Galatia pasal 5 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 1. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen, Tuhan inginkan supaya kita benar-benar merdeka. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti kalau ada kata atau kalimat supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ada kemungkinan kita atau seorang atau sekelompok orang tidak mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita berharap supaya kita tidak ada di dalam kelompok itu, tetapi kita berada pada kelompok atau pribadi yang benar-benar mengalami kemerdekaan, sungguh-sungguh merdeka. Karena kemerdekaan itu artinya atau maknanya adalah benar-benar atau sepenuhnya, tidak setengah-setengah, atau kita merdeka itu secara utuh, secara keseluruhan. Kemerdekaan yang sejati, bukan ica-ica. Tahu ica-ica? Ya, atau anak muda sekarang sering kaleng-kalengan. Tidak, kaleng-kaleng gitu, asal-asalan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia seperti ini karena ada indikasi bahwa mereka tidak mengalami kemerdekaan yang serius, yang sejati, yang sepenuhnya utuh atau secara menyeluruh, tetapi yang tersium atau terdetek bahwa mereka hanya separuh, atau setengah-setengah kemerdekaan keimanan kekristenan mereka. Padahal saudara-saudara, Kristus sudah memberikan kita ini kemerdekaan yang seutuhnya. Saya akan memberikan satu contoh biar kita bisa mengerti seperti apakah kemerdekaan yang sungguh-sungguh dan seperti apakah kemerdekaan yang setengah-setengah atau main-main atau tidak full atau tidak resmi. Di dalam dunia internasional atau PBB ada dua istilah yang digunakan untuk suatu negara yang berdaulat dan yang berdaulat resmi diakui oleh PBB. Sebutan itu yang pertama de facto, yang kedua de jure atau de jure. Dalam dunia internasional, de facto itu artinya suatu negara yang ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, ada militernya, ada bendera negaranya, ada lagu kebangsaannya, ada mata uangnya sendiri. Tetapi secara resmi tidak diakui oleh PBB sebagai negara yang berdaulat. Ada beberapa negara, saya beri contoh. Satu, Kosovo. Kosovo ini tuh belum terdaftar di PBB karena masih
Siberia sebagai negara bagian darinya. Jadi apapun hubungan diplomatik dengan Kosovo masih tetap melalui pintu Siberia. Yang kedua adalah negara Somaliland. Somaliland ini juga masih diklaim sebagai negara bagian daripada Somalia. Sama, sudah punya pemerintahan, rakyatnya, wilayahnya, mata uang, ada lagu kebangsaan, dan sebagainya. Tapi dia tidak diakui oleh PBB sebagai negara yang resmi dan berdaulat. Begitu juga dengan Taiwan. Makanya Indonesia tidak mau bangun hubungan bilateral dengan Taiwan, karena Taiwan ini masih diklaim oleh RRT, ya, Republik Rakyat Tiongkok, sebagai negara bagian dia. Jadi belum tentu Taiwan ini diakui secara resmi sebagai anggota PBB. Begitu juga dengan Palestina. Walaupun Palestina agak sedikit plus, tetapi tetap dia juga belum secara full diakui sebagai negara yang berdaulat karena batas-batas wilayahnya yang masih dipersoalkan. Itu saya berikan ya. Jadi itu yang disebut status atau diberi status de facto atau de facto. Fakta dalam bahasa Latin itu kenyataannya mereka itu tuh sudah merdeka tetapi tidak resmi diakui oleh bangsa-bangsa atau PBB. Itu saya beri contoh saudara-saudara berkenaan dengan merdeka yang sungguh-sungguh dan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Nah, kasus ini berbalik dengan status kemerdekaan Kristen. Status kemerdekaan Kristen kita secara de jure atau de jure itu sudah resmi merdeka secara mental, secara spiritual, secara fisik. Karena dalam Yohanes pasal 8 pada ayat yang kesekian berkata, kalau anak yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapakah anak itu? Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. De jure, resmi, sah kemerdekaan kita. Mau diakui, tidak diakui, siapapun no problem. Tetapi Kristus sebagai PBB kerajaan surga mengakui kedaulatan kita. Amin. Ya, mau ada yang menggugat terserah. Tetapi Kristus sebagai kepala surga yang saya analogikan sebagai PBB telah mengakui kedaulatan kita, bahwa kita telah merdeka karena dialah yang memerdekakan kita. Tetapi persoalannya saudara-saudara, justru sebaliknya, kita yang sudah dimerdekakan secara resmi melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja yang menahan sebagian dari wilayah-wilayah kehidupan kita, tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, sehingga hidup kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Paham ya? Kristus telah memerdekakan kita secara resmi, tetapi kita sendiri yang tidak mau menyerahkan wilayah-wilayah kehidupan kita seutuhnya kepada Kristus, sehingga bukan Kristus yang berdaulat atas kita, tetapi kita yang berdaulat atas diri kita sendiri. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kemerdekaan yang benar, yang utuh, yang sejati, dan yang menyeluruh itu bisa menjadi bagian kehidupan orang yang percaya atau orang Kristen. Yang pertama, kita kembali kepada Galatia pasal 5 tadi. Apa sih persoalannya di Galatia pasal 5 sehingga Rasul Paulus katakan kepada mereka supaya kamu sungguh-sungguh merdeka? Apa problemnya? Coba kita baca ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
Tuhan tidak akan berguna bagimu. Jadi orang Galatia ini tuh masih menjadikan keselamatan dari Yesus sekedar tambahan. Mereka masih berdiri di kepercayaan lama, kebenaran sunat. Rasul Paulus katakan, percuma kalau kalian masih berdiri di dua kaki. Iman itu tidak akan memerdekakan kalian. Kalau sunat itu masih menjadikan tuntutan bagi kekristenan, mengapa aku masih dianiaya, kata Rasul Paulus, demi Kristus, demi Injil. Jadi artinya kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh yang dialami oleh jemaat yang ada di Galatia adalah mereka masih mempertahankan beberapa bagian di dalam wilayah kehidupan rohani mereka itu, dan dengan mempertahankan sunat, dan tidak sepenuhnya mempercayakan keselamatan kemerdekaan mereka dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mereka masih mencari pembenaran yang lain selain daripada salib Kristus. Rasul Paulus menginginkan agar kehidupan kekristenan yang ada di Galatia dan juga kepada kita supaya betul-betul kita hanya satu-satunya Yesus, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Kristus Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kalau ada orang Kristen disunat, salah tidak? Boleh tidak? Tergantung motivasinya. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau motivasinya hanya supaya tabungan dia yang dia sudah bawa ke tetangga-tetangga itu ngumpul lagi dengan dia buat acara itu, no problem. Asal itu motivasinya, karena dia pikir, sudah 10 tahun saya nabung, ya, orang bawa rantangan, bawa tonjokan, belum lama saya nggak narik-narik. Ya udahlah, anakku yang laki ini tak sunat aja lah, gitu kan? Supaya kembali tabungan saya. Kalau motivasinya begitu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sunat untuk mencari dukungan dari mayoritas, untuk mencari peneguhan, penerimaan dari mayoritas, berarti Anda berdiri di dua perahu. Itu yang saya berikan. Sudah tidak salah, tergantung motivasinya. Supaya dia diterima oleh lingkungan, supaya tidak diejek, supaya tidak digolok, atau karena faktor kesehatan. Memangnya tidak disunat tidak sehat. Ada kondisi fisik tertentu yang akhirnya harus disunat karena memang masalah serius. Ada, saya pernah temukan seperti itu, masalah serius. Jadi kasus yang jarang diketemukan pada seorang laki-laki, seperti akhirnya dia harus disunat. Tetapi jangan dengan motivasi yang lain. Kalau masih dengan motivasi mencari dukungan dari lingkungan, saudara-saudara, pemahaman seperti itu, percuma sebenarnya. Ya, belum merdeka itu namanya. Kekristenan yang Rasul Paulus katakan yang seperti itu, kalau dia menghadapi masalah, persoalan, apa sakit, atau mungkin ada barang hilang, dirampok, atau seperti apa, datang kepada pendeta minta didoakan, datang ke dokter untuk berobat, dan tidak salah. Tetapi yang salahnya masih ke alternatif juga, masih ke dukun juga. Apa tetangga siapa tawarin ini, pakai ini, dia coba semua, dia katakan biar lengkap, biar komplit. Belum merdeka. Ada yang begitu. Wah, kalau bagi saya terserah siapa aja mau tawarin, yang penting anak saya sembuh. Tempuhlah semuanya. Ya, memang orang kalau sudah dalam keadaan terdesak seperti itu, ditawari apapun, nerimo. Harus punya filter kita sebagai orang yang percaya. Kalau tidak, masih muda, belum merdeka, belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, berdoa iya, dukun jalan terus, ke gereja iya, ke alternatif jalan terus, ke pendeta iya, sebentar dikasih minum air putih sama tetangga yang di luar iman, terima juga. Apa-apaan gitu. Ya, belum merdeka itu saudara-saudara.
Ini adalah satu nasihat dan juga sesuatu teguran yang cukup keras bagi gereja yang ada di Galatia dan juga bagi kita. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan secara utuh, secara sejati, secara menyeluruh, artinya itu tidak kaleng-kaleng. Itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, di situ Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bagaimana hidup kita itu bisa merdeka? Kita merdeka kalau hidup kita ini peruntukannya itu untuk Tuhan. Jangan peruntukan buat yang lain. Kalau peruntukan hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Di dalam istilah hukum itu tuh adalah zoning violation, ya, artinya tuh tidak sesuai dengan peruntukan. Mestinya orang Kristen itu harus sesuai peruntukan status dia sebagai orang Kristen. Tapi nyatanya di dalam aktivitas sehari-hari tidak sesuai dengan peruntukan. Bahwa kita ini tuh sudah dimerdekakan sejati, secara full, tidak separuh-separuh oleh Yesus Kristus. Tapi aktivitas kita nampak tidak merdeka. Karena peruntukan kehidupan kita ini tuh masih banyak melenceng. Masih banyak yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan di dalam kekristenan. Alkitab berkata, dengan sangat serius Yesus masuk ke dalam bait Allah itu dan kemudian mengusir para pedagang, menundang-balikkan dan merobohkan meja para pedagang-pedagang dan menegur dan memarah mereka, mengapa kalian menjadikan rumahku ini sebagai sarang penyamun? Bukankah rumahku ini harus menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa? Saudara-saudara, sarang penyamun itu artinya secara historis, secara sejarah atau secara real, berdasarkan konteks, ada dosa di antara pemimpin dan ada dosa juga di antara jemaat. Pemimpin sudah salah mempergunakan bait Allah atau rumah Tuhan untuk mencari keuntungan, bukan untuk kemuliaan Kristus, tetapi untuk kepentingan pribadi. Jemaat juga menyambut dengan menggunakan tempat ibadah itu bukan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dengan tujuan untuk mencari kebutuhan dan kepentingan dan kepujian pribadi. Itu dalam cerita atau dalam konteksnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, realitanya dalam kehidupan kekristenan kita itu seperti apa? Kenapa Yesus Kristus mengusir para pedagang-pedagang yang ada di bait Allah itu? Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Disinilah jawaban dan kenapa Yesus memperhatikan bait Allah itu. Dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, atau yang mengotori bait Allah, atau yang menyalahfungsikan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saya, dan saudara. Yesus begitu tegas soal ini. Apakah Yesus itu marah-marah atau suka marah-marah? Enggak, saudara-saudara. Yesus tahu menempatkan di mana harus dia marah dan di mana dia tidak marah. Ketika kepentingan pribadi Yesus disenggol, keegoisannya diludahi, kemudian dimaki-maki, ditolak, bahkan dicambuk, dianiaya, bahkan disalibkan, Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Tetapi ketika bait Allah dicemari, ketika bait Allah disalahfungsikan, ketika bait Allah itu tidak dimanfaatkan dengan secara baik menjadi sarang penyamun, Yesus marah, Yesus geram, Yesus melakukan satu tindakan yang sangat tegas. Kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan marah kita yang benar itu seperti apa. Kita
Kita kadang-kadang marah sebaliknya. Kehidupan baik Allah kita ini dikotori, kita diam. Kehidupan baik Allah kita salah digunakan, kita seperti acuh tak acuh, tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika kepentingan pribadi kita disinggung, kita emosi, kita marah. Ketika nama baik kita ini itu disenggol, kita marah. Ketika egonya kita ini disenggol, kita marah. Padahal yang terpenting yang harus kita marah adalah bagaimana kondisi baik Allah kita yang menjadi sarang penyamun, yang harus kita bertindak, di mana baik Allah diperuntukkan untuk tempat doa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau bertumbuh, kita sama-sama mau berubah, kita sama-sama mau semakin hari menjadi sama seperti Kristus. Jemaat GPDI Sion, kita harus berubah, kita harus berkembang, kita harus menjadi lebih baik. Seperti pujian yang berkata, seperti Yesus, seperti Yesus. Kalau tidak, kita nggak merdeka. Secara de jure, resmi kita sudah dimerdekakan, tetapi kita masih menguasai wilayah-wilayah kehidupan kita. Kita tidak serahkan sepenuhnya kepada Kristus, sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan secara utuh. Sudah dimerdekakan, tetapi masih kita jadikan diri kita ini sarang mabuk. Kalau kita masih jadikan diri kita ini baik Allah kita sarang mabuk, belum merdeka kita. Kita masih menjadikan baik Allah kita ini sarang narkoba, belum merdeka. Siapapun kita masih jadikan tubuh kita ini, diri kita ini sarang tempat tukar menukar perjudian, belum merdeka kita. Ini Alkitab sangat tegas sekali. Oleh karena Tuhan mengasihi kita sampai Yesus membuat cemeti dan mengusir para pedagang itu. Tetapi ketika dia diludahi, dia tidak marah. Tetapi untuk masalah ini dia serius, dia begitu respect sekali. Karena apa? Dia mau supaya kita hanya tidak merdeka kawin-kawinan, tetapi kita merdeka secara sejati. Haleluya. Kita masih belajar, kita masih berproses sampai dengan sekarang ini. Tetapi mari kita selalu ingat, kita harus membangun baik Allah kita ini. Jangan sampai diporak-porandakan. Bukan oleh Yesus sebenarnya, tapi diri kita sendiri yang memporak-porandakan diri kita, rumah tangga kita, usaha kita, karir kita. Karena apa? Nyeleneh hidup kita, menyimpang hidup kita ini, tidak berdasarkan kepada peruntukan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau supaya di momen ini, ketika kita memperingati kemerdekaan Kristus, kita mengalami kemerdekaan yang serius, yang sungguh-sungguh. Kita mau belajar, kita mau berubah, kita mau merdeka bukan hanya secara fisik, tapi mental, kejiwaan kita, pikiran kita, emosi kita, ego kita. Kita mau juga merdeka, spiritual kita, hubungan kita dengan Kristus, kesetiaan, doa kita, ibadah kita. Kita mau juga semuanya itu mengalami kemerdekaan. Mental dan spiritual itu tuh hubungannya dekat. Orang yang mentalnya benar belum tentu dia berrohani, tetapi orang yang spiritualnya baik, kemungkinan bahwa mentalnya juga akan baik-baik saja, kejiwaannya juga akan baik-baik saja. Jadi Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah, karena itu berguna dalam segala hal. Doa, pelayanan, bersekutu, itu berguna di dalam segala hal, saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita. Terus kemudian saudara-saudara, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang serius? Bukan saja kita jangan salah memperuntukkan diri kita ini, dan bukan saja kita tidak menjadikan diri kita ini sebagai sarang penyamun dan mempertahankan bagian-bagian dari wilayah kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita jangan main-main, jangan kita kembali lagi seperti Israel yang sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan. Mereka itu sudah dituntun ke padang gurun, sudah melalui laut Teberau, tetapi pikiran hati mereka itu masih mau kembali ke Mesir.
masih ingat dengan bawang merah, masih ingat dengan makanan yang melimpah, lauk pauk yang enak yang ada di Mesir. Sekali kita ini sudah melangkah menyeberang mengikut Yesus, seperti pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jangan biarkan keselamatanmu terganggu dengan egomu, dengan sakit hatimu yang masih memperhambamu, dengan kebencianmu yang masih memperhambamu, dengan sikap hati yang tidak mau menerima, tidak mau mengampuni, yang masih memperhamba, yang masih memborgol sehingga tidak mengalami kemerdekaan. Lepaskan semua itu. Milikilah hati sebagai orang yang telah menerima pengampunan. Milikilah hati sebagai orang yang telah menerima belas kasihan. Mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan mata untuk memandang setiap orang saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang sama sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang plus, tidak ada yang minus, semua sama kita di mata Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan. Apalagi kita merasa kita dibedakan. Minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mau membeda-bedakan kita. Kita kadang-kadang yang mau berpikir seperti ini. Tidak ada. Jangan negatif thinking, tidak merdeka kita. Bangun pemikiran yang positif berdasarkan cinta Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Hidup kita tidak bergantung kepada siapapun. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi sejarah pernah mencatat kalau bangsa Israel itu pernah berpikir mau kembali ke Mesir, mau kembali terjajah, tidak menutup kemungkinan gereja Tuhan atau jemaat juga berpikir seperti itu. Tetapi biarlah itu menjadi suatu peringatan dan pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak mau menjadi seperti yang dulu. Kita mau memperbaiki hidup kita dan terus mau mendandani hidup iman kerohanian kita. Mau melihat si A, si B dengan mata yang penuh kasih. Mau melihat istri kita ini dengan mata yang diperbaharui oleh Kristus, di mana kita melihat Tuhan, terima kasih Engkau memberikan aku penolong yang luar biasa. Dengan seorang istri kita melihat kepada suami dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau memberikan aku seorang pelindung, pengayuh yang akan memberikan saya kebahagiaan. Begitu juga dengan seorang anak. Engkau juga tidak akan merdeka kalau engkau masih berbantah dan melawan orang tua. Hanya disuruh cuci piring, mukanya sudah sewot ke sana kemari. Ya, lebih kencang omongan daripada perintah orang tua karena bermain HP. Suruh lakukan dulu ini, teriakan yang lebih kencang. Tidak merdeka, belum merdeka. Hari ini Tuhan mau supaya kita bercermin bahwa kita memiliki status terbalik dengan pada bangsa-bangsa di bawah penanganan PBB. Mereka belum diakui, Kosovo belum diakui, Taiwan belum diakui, Palestina belum diakui, Somalia belum diakui. Karena apa? Masih diklaim oleh negara bagian dia. Kita siapa yang mau klaim kita? Alkitab katakan kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kristus ada di dalam diri kita. Tetapi kenapa kita terjajah? Bukan karena kita diklaim oleh siapapun, tapi karena kita masih menguasai wilayah-wilayah kehidupan kita sendiri dan tidak mau menyerahkan kepada Kristus seutuhnya. Sehingga de jure-nya kita ini tuh menjadi terganggu. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang yang di dalam kehidupan rohani dia mengundang Yesus untuk masuk bertamu di dalam rumah dia. Dan ketika Yesus masuk, maka dia menjamu Yesus untuk makan, minum, dan kemudian membersihkan diri. Kemudian setelah itu beristirahat. Dan dia katakan kepada Yesus, Yesus,
mau beristirahat. Di sini ada 5 kamar. Kamar utama ada 2, ada 3, dan kemudian kamar tamu dan anak ada 2. Jadi ini tempat Yesus di ruang tamu di bagian belakang, saudara-saudara. Singkat cerita, malam pun datang. Mungkin saudara sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Tidak disangka-sangka dan tidak direncanakan, ada perampok masuk. Ada perampok masuk ke dalam rumah. Maka ketika perampok masuk, tidak ada yang menghalangi mereka. Pintu mereka bisa jebol, bisa dibuka dengan paksa. Dan semua pintu-pintu kamar yang ada di dalam rumah itu, mereka buka satu persatu, merampas segala harta milik mereka, bahkan menganiaya pemilik rumah itu. Hanya satu kamar yang tertinggal aman, yaitu kamar di mana Yesus ada di dalamnya. Ketika besok paginya, maka pemilik rumah ini tuh menangis. Kemudian dia komplain kepada Yesus, "Engkau ada di mana waktu malam? Kenapa pada waktu terjadi perampokan engkau diam saja, sedangkan saya mengalami aniaya dan mengalami kerugian secara materi?" Yesus bilang, "Engkau tidak menyerahkan seluruh rumahmu kepadaku. Engkau tidak menyerahkan seluruh wilayah kamar-kamar kehidupanmu kepadaku. Engkau hanya memberikan aku bagian satu kamar itu. Seandainya engkau memberikan semuanya, maka tidak ada satupun kejahatan atau perampok yang dapat masuk, merusak dan merugikan engkau." Coba kita renungkan dan coba kita pikirkan, wilayah-wilayah apakah yang kita belum serahkan kepada Tuhan? Jujur saudara-saudara, masih banyak wilayah yang kita belum serahkan secara unik kepada Tuhan, dan seringkali kita bonyok di situ. Ketika masalah dan persoalan datang, kita masih mempertahankan itu. Hobi kita, kebiasaan buruk kita, hal-hal yang tidak diperuntukkan untuk baik Allah, mata kita, hati kita, pikiran kita yang jahat. Kita mau berkata, "Tuhan, kalau untuk ini silakan, saya serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau untuk ini Tuhan enggak, mau apapun saya tidak mau kompromi. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak." Kadang-kadang kita kan seperti itu. Saya ke gereja, saya bayar pertolongan, saya setia. Tapi kalau untuk ini Tuhan, enggak, jangan ikut. Ini urusan saya, ini masalah saya. Enggak, kamu harus minta maaf. Kamu harus enggak, ini urusan saya. Terlalu kelewat. Kadang-kadang ada bagian-bagian hidup kita ini yang kita tidak serahkan seperti kita bergejolak, kita bergumul dengan hal itu. Ada wilayah-wilayah dalam kehidupan kita ini yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang kita masih pegang, kita masih tidak serahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bonyok di situ. Keuangan kita mungkin kita tidak sepenuhnya kita ini kepada Tuhan, sehingga kadang-kadang kita yang kelapakan dengan keuangan kita. Kita mengalami kebocoran sana sini dengan keuangan kita, karena kita tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan. Kita masih menjadikan itu sebagai bagian-bagian wilayah kehidupan kita yang kita mau katakan, "Tuhan jangan masuk campur." Ya. Hubungan dengan saudara, hubungan dengan jemaat, tetapi kalau dengan dia, Tuhan enggak, Tuhan jangan intervensi hidup saya. Saya punya masalah khusus dengan dia. Kalau hanya yang lain bisa saya bereskan, tapi kalau untuk ini kita masih mempertahankan wilayah-wilayah tertentu, sehingga kita tidak mengalami de jure yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Siapapun kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika kita berbicara, kita menatap seseorang dengan mata kita merdeka, hati kita merdeka, kita perlu sukacita, damai sejahtera, mau bersalaman dengan siapapun, kita no problem, mau ngobrol dengan siapapun, kita no problem, kita orang bebas, kita orang merdeka. Jangan batasi diri kita dengan orang lain, apalagi mau dibatasi, tidak merdeka itu saudara-saudara. Kenapa takut? Karena kita masih mau menjaga wilayah-wilayah tertentu dalam hidup kita. Kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Kita coba mau menolong Tuhan dengan melindungi diri kita ini sendiri, padahal sebenarnya tidak demikian.
kita khawatir, kita takut, kita tidak berserah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya momen ini dalam ibadah memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-80, kita pun berada dalam kemerdekaan.